Assalamualaikum, perkenalkan saya Terinanda Lorenta Berubangun. Saya di sini sebagai moderator kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bisnis plan produk gantungan kunci yang diberi nama Aurora Beats GKI. Adapun struktur organisasinya yaitu ada Dadan Ramdhani dengan NIM 66231072 sebagai CEO yang bertugas memimpin pembuatan dan pengembangan produk gantungan kunci. Ada Gitrik Putri 88231008 sebagai sekretaris yang bertugas mengatur koordinasi administrasi dan komunikasi antara tim dan mitra bisnis. Terus ada saya, Terinanda Lorenta Berubangun, dengan NIM 88232029 sebagai bendahara yang bertugas mengelola anggaran dan laporan keuangan terkait dengan produksi dan penjualan gantungan kunci. Ada Resti Irawati dengan NIM 66232057 sebagai produksi bertanggung jawab atas pembuatan gantungan kunci mulai dari desain hingga kualitas produk. Ada Aditya Rahman 66232041 sebagai pemasaran yang bertugas berfokus pada promosi dan distribusi gantungan kunci, menjangkau pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada company overview Aurora Beats GKI. Misi kita itu mengenalkan kerajinan kawat bulu sebagai hiasan gantungan kunci. Terus visi kita untuk menjadikan merek gantungan kunci yang dikenal di seluruh Indonesia. Terus value kita memberikan nilai estetika dan kerajinan tangan berkualitas dalam setiap gantungan kunci kawat bulu yang unik dan berbeda. Materi selanjutnya yaitu mengenai customer profile. Yang pertama dari segmentasi usia, remaja dari umur 17 sampai 20 tahun ke atas mencari gantungan kunci sebagai aksesoris gaya dan ekspresi pribadi, cenderung tertarik pada desain unik dan personalisasi. Anak-anak dari usia 5 sampai 10 tahun ke atas menyukai gantungan kunci dengan desain lucu dan karakter menarik sebagai mainan atau hadiah. Yang kedua, kebutuhan dan preferensi. Gantungan kunci yang fungsional bisa digunakan untuk kunci atau sebagai aksesoris dekoratif. Pilihan untuk hadiah atau souvenir yang terjangkau dan praktis. Produk yang tidak dipengaruhi tren sesaat, tetap relevan dan dicari sepanjang waktu. Yang ketiga, harga. Mengutamakan harga yang terjangkau sesuai dengan kantong remaja dan keluarga, dengan kualitas tetap terjaga. Yang keempat, motivasi pembelian. Remaja untuk gaya dan ekspresi pribadi, dan anak-anak sebagai hadiah atau koleksi karakter favorit mereka. Gantungan kunci. Industri gantungan kunci memiliki pasar yang cukup luas dengan permintaan dari berbagai segmen, namun persaingan tinggi, terutama dalam harga dan desain. Tren menunjukkan minat pada gantungan kunci dengan desain unik yang dapat dipersonalisasi. Proses industri ini menjanjikan bagi produsen yang berinovasi dalam desain, bahan, dan distribusi digital. Gantungan kunci Aurora Beats GKI. Gantungan kunci unik dan estetik terbuat dari kaca cermin reflektif, kawat bulu kreatif, dan manik-manik berwarna, menggabungkan keindahan artistik dengan fungsi praktis sebagai pengorganisir kunci dan hiasan. Desain produk. 1. Elegan mirror. Kaca cermin bulat dengan bingkai kawat bulu dan manik-manik kecil. Yang kedua ada playful dan lucu. Karakter hewan atau bunga dari kawat bulu. Yang ketiga, customer bisa disesuaikan dengan nama, gambar, atau desain favorit sesuai keinginan customer. Dan selanjutnya ada kisaran harga. Satu satuan dari mulai harga 5.000 hingga 8.000. Yang kedua ada massal. Harga lebih murah untuk pesanan besar souvenir acara. Selanjutnya produk comparison atau perbandingan produk. Di sini kami mengambil dari 3 pembuat produk gantungan kunci. Di antaranya ada Souvenir Craft ID, toko souvenir Nusantara, dan Kayu Craft by Arif. Untuk kategori di sini yang pertama ada dari desain. Dari Souvenir Craft ID desainnya lucu, tren di kalangan anak muda dan influencer. Untuk toko souvenir Nusantara, desainnya bisa di custom foto, cocok untuk hadiah dan kenangan. Dan untuk desain dari Kayu Craft by Arif, desainnya bisa custom dengan wajah atau
karakter 3D dari kartun dan anime. Untuk desain dari Aurora Beats ya, desainnya bisa custom sesuai dengan permintaan dan juga banyak pilihan yang menarik. Untuk kategori target pasar dari Souvenir Craft ID ya anak muda, influencer, dan penggemar tren terbaru. Untuk toko souvenir Nusantara ialah orang yang ingin memberikan hadiah personal atau kenangan. Untuk Kayu Craft by Arif ialah penggemar karakter kartun atau anime dan orang yang suka kustomisasi. Untuk Aurora Beats, di sini kita bisa di semua kalangan, tetapi kita fokuskan kepada anak-anak dan remaja yang mencari desain yang unik. Untuk kategori proses kustomisasi dari Souvenir Craft ID ialah cepat dan mudah, terus langsung siap dipakai. Untuk toko souvenir Nusantara ialah proses custom cukup lama dan rumit. Untuk Kayu Craft by Arif, di sini memerlukan waktu untuk proses pembuatan dan pengiriman. Sedangkan untuk Aurora Beats ialah proses custom bisa lebih cepat dan juga mudah dan juga siap dalam waktu yang singkat. Untuk selanjutnya kategori harga dari Souvenir Craft ID, harganya cukup mahal dan menguras dompet. Untuk toko souvenir Nusantara harganya bervariasi, namun cenderung lebih sering mahal karena proses custom yang lumayan panjang ya atau lama. Selanjutnya Kayu Craft by Arif, harganya mahal tergantung tingkat kerumitan desain dan proses pembuatannya. Sedangkan untuk dari gantungan kunci dari Aurora Beats ialah harganya lebih terjangkau, lebih murah juga. Selanjutnya untuk kategori kualitas dan daya tahan dari Souvenir Craft ID, bahannya berkualitas tapi harga tidak sebanding dengan durabilitas. Untuk toko souvenir Nusantara kualitas baik tapi bisa kurang tahan lama karena bahan dan finishing. Untuk Kayu Craft by Arif, kualitas sangat baik, tahan lama jika menggunakan bahan yang tepat. Selanjutnya sedangkan dari gantungan kunci Aurora ialah kualitasnya yang cukup bagus, cukup tahan lama, dan berbahan baik untuk harga yang terjangkau. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Di sini ada TAM atau total penduduk Indonesia usia 5 sampai 10 tahun laki-laki dan perempuan sebesar 2,2 juta. Harga gantungan kunci sebesar Rp5.000. Jadi 22 juta dikali Rp5.000 sama dengan 110 miliar. Lanjut, ada SAM. SAM-nya kita mengambil 30% dari TAM penduduk Indonesia sebesar 6,6 juta, penduduk Jawa Barat revenue. Jadi 5.000 dikali 66 juta sama dengan 33 miliar untuk SAM-nya. Lanjut, SOM. SOM-nya adalah market share gantungan kunci 2023 sebesar 18,5 triliun. Lalu kita mengambil 1% dari total market share yaitu sebesar 185 miliar. Fokus ke target awal sebesar 66.000. Jadi 1% dari SAM kita ambil dari penduduk usia produktif di Kota Bandung. Oke, jadi untuk TAM-nya di sini bisa kita lihat TAM-nya 110 miliar. Sedangkan SAM-nya di sini juga kita bisa lihat sebesar 33 miliar dan SOM-nya sebesar 185 miliar. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, proses produksi. Pertama, menentukan desain. Kami memiliki 4 tema, yaitu gantungan kaca, kupu-kupu, manik-manik, dan bunga. Yang kedua, pemotongan kawat bulu. Potong kawat bulu dalam berbagai ukuran sesuai desain yang telah direncanakan. Yang ketiga, pembentukan bahan. Kawat bulu dibentuk sesuai pola yang diinginkan, misalnya membentuk lingkaran, kelopak bunga, dan membentuk sayap kupu-kupu. Dan yang keempat, penggabungan. Tempelkan potongan kaca pada kawat bulu dengan lem, dan pastikan lem kering secara sempurna sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Dan untuk bentuk kupu-kupu, satukan potongan hingga berbentuk dan dilem. Pastikan juga lem kering secara sempurna. Dan yang terakhir, pemasangan ring gantungan. Baik, selanjutnya ada cash flow selama 4 minggu. Untuk saldo awal kita di minggu pertama
ialah sebesar Rp63.713. Dan untuk pemasukannya di sini kita sebesar 104.000 dengan produk yang terjual dari produk A dan produk B ialah sebanyak 16 unit. Dan untuk pengeluarannya kita di sini sebesar Rp62.847, sehingga saldo akhir yang didapat ialah Rp104.000. Selanjutnya saldo awal di minggu kedua kita ambil dari saldo akhir di minggu pertama ialah sebesar Rp104.000. Untuk pemasukannya di sini kita sebesar Rp156.000 dengan penjualan dari produk A dan produk B sebanyak 24 pieces. Dan untuk pengeluarannya kita di sini sebesar Rp25.134, sehingga saldo akhir yang didapat ialah Rp234.866. Selanjutnya saldo awal di minggu ketiga kita ambil dari saldo akhir minggu kedua ya sebesar Rp234.866. Untuk pemasukannya di sini kita sebesar Rp130.000 dengan penjualan dari produk A dan produk B sebanyak 20 pieces. Dan untuk pengeluarannya di sini kita sebesar Rp27.713, sehingga saldo akhir yang dapat ialah Rp337.153. Selanjutnya di minggu keempat untuk saldo awal kita ambil dari saldo akhir ya sebesar Rp337.153. Untuk pemasukannya di sini kita sebesar Rp155.000 dengan total penjualan produk A dan produk B ialah sebesar 25 unit. Dan untuk pengeluarannya kita di sini sebesar Rp19.647, sehingga saldo akhir dari 4 minggu ini kita sebesar Rp472.504. Rencana kegiatan pemasaran dan iklan. Strategi yang kami terapkan ada dua, yaitu diskon atau bonus bagi pelanggan yang melakukan pembelian berulang atau borongan. Yang kedua ada lomba dan hadiah membuat produk bagi anak-anak untuk meningkatkan visabilitas dan memperluas audiens, program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan dan mendorong pembelian berulang.